Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadan wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi guril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم آمين ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. سيادة الحبائب الصرفاء والسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الحبائب رحمكم الله. Tolong jangan pakai eho. Saya bukan kori sebabnya. Kalau kori baru. Siyadatul habaib as-surafa was sa'adatul ulama al-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-haiba'il a'idza rahimakumullah. Pertama-tama saya sampaikan salam hormat, salam ta'zim kepada segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat setempat kampung Sampang. Yang pertama Al-Mukarram kepada Al-Ustadz Nawahi selaku ketua panitia, dan Al-Mukarram Kiai Haji Ridwan Toha, Al-Mukarram Kiai Haji Muslih, Al-Mukarram Ustadz Mahfudin, dan juga kepada yang terhormat Bapak Haji Rahmatullah DPRD Kota Serang, dan juga Bapak Haji Mujiono Lurah Telumbu, dan juga kepada yang lainnya yang mohon maaf tidak Habib bisa sebutkan namanya satu persatu karena tulisannya segini doang ya. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tidak kalah untuk menghormati semua para tuan-tuan guru yang ada di sini. Kita doakan para segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para kesepuhan setempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur, sehat walafiat. Allah berkahi langkah perjuangan dakwahnya. Allah kuatkan istiqamah berjuang di jalan Allah. Allah bahagiakan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri yang hadir ataupun yang mewakilinya. Dan akhirnya teristimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah,
pada malam yang berbahagia ini kita semua hadir kumpul bersama di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barokah ini, dari sore hari hingga melarut malam semacam ini. Saudara, yakinilah dalam hati kita, pasti tidak ada yang sia-sia duduknya kita dari tadi sampai larut malam di tempat ini, saudara, karena ini semua diliputi oleh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang banyak hutang Allah lunasi hutangnya, yang rizkinya sempit Allah lapangkan rizkinya, Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, dan tidaklah kita keluar dari ini tempat nanti terkecuali Allah telah hapuskan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita, dan yang belum dapat jodoh cepat Allah berikan jodohnya, amin ya rabbal alamin. Berikan jodoh aja, aminnya kencang. Apa yang hadir jomblo semua ini? Oh enggak, alhamdulillah. Sebelumnya Habib mohon maaf, kondisi memang kurang sehat. Tadi ada miss komunikasi di acara yang pertama, tapi alhamdulillah akhirnya saya sampai juga ke tempat ini walaupun terlambat. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira dimaafin apa tidak? Dimaafin apa tidak? Alhamdulillah. Langsung saja, saya tidak ingin panjang kata dalam mukaddimah karena waktu yang sudah malam. Ibadallah, puja dan puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat untuk kita selaku hambanya, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Salawat dan salam pun mari sama-sama kita curah dan limpahkan kepada siapa? Kepada Nabi yang besar, yang memiliki nama yang besar, yang telah menorehkan tinta sejarah yang amat besar, yang telah mengalami satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Siapa gerangan? Tiada lain tiada bukan kekasih terbesar kita dunia dan akhirat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada para sahabat yang tercinta, kepada para zuriyah keturunannya yang tercinta, kepada tabi'in tabi'at, para salafun saleh, para alimil ulama selaku pewaris ilmunya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan terus menegakkan syariatnya, menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita nantinya, amin ya rabbal alamin. Saudara, langsung saja karena waktu yang sudah malam, sama kita ketahui tadi telah kita dengarkan bersama-sama nasihat demi nasihat, mau'idhah demi mau'idhah dari tuan-tuan guru kita tadi yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Saudara, kalau kita berbicara tentang peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi, sudah pasti merujuk kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Luar biasa ibadallah, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengawali daripada firman-Nya dengan kalimat tasbih subhana subhanallah, yang artinya maha suci. Kalau begitu Habib mau tanya, yang maha suci itu siapa? Kurang kompak. Yang maha suci itu siapa? Kurang semangat. Yang di belakang jawab semuanya, yang maha suci itu siapa?
Apa ada yang maha suci melainkan Allah? Nggak ada, saudara. Allah yang maha suci, saudara. Bu, ibu, bu, masih hidup? Alhamdulillah. Ibu tahu bunyinya kalimat tasbih? Bu, kalimat tasbih bunyinya bagaimana? Primen ke? Weh, aja mengkonon ke? Bisa setitik mah. Bu, bunyi kalimat tasbih bagaimana? Yang kenceng. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Wah, kayaknya udah pada ngantuk ini. Udah ngantuk belum? Udah ngantuk belum? Ayo semuanya bareng-bareng kita baca subhanallah. Keluarin suaranya. Ilaha illallah subhanallah. Allah 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 Allah, ya Allah, semua subhanallah wala ilah subhanallah la illallah Allah 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 Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Enak nggak, Bu? Udah seger, udah hilang ngantuknya. Insya Allah. Allah yang maha suci, saudara, yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hamba yang dimaksud? Tiada lain tiada bukan adalah kekasih kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Kapan kita punya Nabi diperjalankan oleh Allah? Lailan, pada suatu malam, saudara. Nabi Muhammad di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah pada suatu malam. Bahkan, saudara, dari berbegitu banyak para riwayat yang dimana di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Nabi berangkat ba'da Isa dan pulang sebelum masuk waktu subuh, saudara. Sangat singkat, sangat singkat, saudara, tapi dengan berjuta makna, ibadallah. Luar biasa. Dari mana kita punya Nabi diperjalankan, diberangkatkan oleh Allah? Dari Al-Masjidil Haram yang berada di kota suci Mekah sampai ke Al-Masjidil Aqsa yang berada di negeri Palestina. Al-Masjidil Aqsa yang bagaimana? Allah nyatakan di ayat yang berikutnya, alladzi barakana haula, Al-Masjidil Aqsa yang di sekitarnya telah kami limpahkan begitu banyak keberkahan, kata Allah. Gimana enggak berkah Al-Masjidil Aqsa? Di sekitar Al-Masjidil Aqsa, di situ banyak makam-makam para nabi Allah. Di sekeliling Al-Masjidil Aqsa, di situ banyak tempat lahirnya para nabi-nabi Allah. Kira-kira jelas apa tidak? Kalau gitu Habib mau tanya, Al-Masjidil Aqsa berkah apa tidak? Berkah apa tidak? Mudah-mudahan Allah berikan nasib agar kita bisa berangkat ke tanah suci dan ke Al-Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal
alamin. Timbul pertanyaan saudara, untuk apa kita punya Nabi di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah? Sebelum kita bertanya, Allah telah jawabnya terlebih dahulu di ayat yang berikutnya saudara. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Luar biasa. Untuk kami perlihatkan kepadanya. Nyaknya yang dimaksud adalah Rasulullah, nyaknya yang dimaksud adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kami perlihatkan kepadanya, kata Allah, untuk kami pertontonkan kepadanya dari sebagian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Jadi Allah ingin mempertunjukkan kepada kekasihnya, yaitu Rasulullah, dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah saudara. Allah ingin tunjukkan kepada kekasihnya yang tercinta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Dari begitu maha agungnya Allah, maha besarnya Allah, maha mulianya Allah, Allah ingin tunjukkan itu semua sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Kira-kira jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Saudara, kalau kita rinci betul peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi dari awal hingga akhir saudara, kita rinci dengan detail saudara, itu tidak terlepas daripada kekuasaan Allah, tidak terlepas daripada keagungan Allah, tidak terlepas daripada tanda-tanda kebesaran Allah saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas apa tidak? Lagi Habib mau tanya, jawab yang kompak biar ngantuknya hilang. Yang maha suci itu siapa? Kurang semangat. Yang belakang, yang maha suci itu siapa? Yang maha mulia itu siapa? Yang maha agung itu siapa? Yang maha besar itu siapa? Apa ada yang maha suci melainkan Allah? Apa ada yang maha agung melainkan Allah? Apa ada yang maha perkasa melainkan Allah? Apa ada yang maha kuat melainkan Allah? Gak ada saudara. Allah yang maha suci, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha gagah, Allah yang maha perkasa. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Nah, dari sekian banyak hikmah saudara, kalau kita runtut daripada perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi saudara, sama kita tahu banyak fadilah yang kita bisa ambil, banyak hikmah yang kita bisa jadikan ini suri tauladan, banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk menjadi kita pelajaran bagi kita saudara. Salah satunya, jangan lupa tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan lupa saudara. Sudah pasti Nabi Muhammad Isra Mi'raj untuk menerima perintah salat 5 waktu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dahsyat luar biasa saudara. Tapi jangan lupa ibadah Allah, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj saudara, di situ pun Allah ingin menunjukkan kemahaagungan Allah kepada nabinya. Allah ingin menunjukkan kemahagagahan Allah kepada Nabi Muhammad. Allah ingin tunjukkan kemahamuliaan Allah kepada nabinya yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas apa tidak? Sekali lagi Habib mau tanya, yang maha mulia itu siapa? Yang maha agung itu siapa? Yang maha besar itu siapa? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah saudara, kalau kita mempelajari tentang tanda-tanda kebesaran Allah ini luar biasa. Setidaknya kalau kita tanamkan dalam hati kita, dalam sanubari kita, dalam jiwa kita saudara, yang maha besar itu hanya Allah, yang maha agung itu hanya Allah, yang maha perkasa itu hanya Allah, yang maha mulia itu hanya Allah, maka bakal banyak hikmah yang kita bisa ambil saudara, banyak fadilah yang akan kita ambil saudara. Pada malam hari ini 2 saja yang saya akan sampaikan, karena kalau saya ceritakan semuanya nggak bakal beres saudara. Betul apa tidak?
Betul apa tidak? Kira-kira siap lanjut apa tidak? Siap lanjut. Siap lanjut. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa fadilahnya Habib? Kalau kita tanamkan yang maha agung itu hanya Allah, yang maha mulia itu hanya Allah, yang maha perkasa itu hanya Allah, Allah yang maha menyaksikan kita, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar. Banyak fadilah yang akan kita ambil saudara. Yang pertama, kalau kita tanamkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam hati kita, dalam sanubari kita, yang pertama saudara, maka kita akan takut untuk melakukan maksiat saudara. Kita akan takut untuk melakukan maksiat. Habib mau tanya, yang maha melihat itu siapa? Yang maha mendengar itu siapa? Yang maha menyaksikan itu siapa? Yang maha mengetahui itu siapa? Yakin? Percaya? Beriman? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau itu kita tanamkan saudara dalam hati kita, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui saudara, maka fadilah yang pertama ibadallah, kita tidak akan pernah berani untuk melakukan maksiat saudara. Mau maksiat, ingat Allah maha melihat kita. Betul apa tidak? Mau melakukan maksiat, ingat Allah maha mengetahui siapapun kita saudara, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita saudara, insya Allah kalau kita tanamkan itu tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah dalam sanubari kita, insya Allah kita tidak akan pernah berani untuk melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bu Oi Siti, Bu, awas, jangan suka ngomongin laki sama tetangga. Awas, biasanya yang hobi ngegosip ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu apa bapak-bapak? Betul, Bu. Oi, Bu, jangan suka ngomongin jangan suka ngojelek-jelekin apalagi suami sendiri dijelek. Ada yang begitu? Ada banyak. Bini siapa? Bu, walaupun orang yang ibu jelekin nggak denger, walaupun suami ibu yang ibu jelek-jelekin kan omongin kagak denger, tapi ingat Allah maha mendengar saudara. Ingat Allah maha mengetahui. Makanya jangan suka ngomongin tentang. Betul, betul. Nih anak muda banyak kayaknya nih. Anak muda, anak muda, anak muda, jauhi maksi. Awas, hati-hati nih, bentar lagi mau puasa nih. Mau Ramadan. Nih kira-kira Ramadan digeser apa kagak deh? Udah kemarin tahun apa? Liburan apa tuh? Muharram digeser. Hari liburnya Maulid geser. Lah ini puasa digeser apa kagak nih lebarannya? Enggak ya? Coronanya udah kagak ada. Amin. Coronanya udah minggat. Amin. Ya Rabbal. Pergi corona, datang emaknya. Omikron. Ya Allah ya Rabbi. Uminya datang. Lah besok babanya yang datang. Ya Allah ya Rabbi. Udah mudah-mudahan negeri kita aman, damai, sentosa. Amin ya Rabbal. Anak muda, anak muda, awas, jangan maksiat. Ente boleh gelap-gelapan berdua di pinggir sawah, kagak ada yang lihat. Ingat, walaupun tidak ada orang yang lihat,
Allah maha melihat kita, Allah maha menyaksikan kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya jangan betul, betul. Saya jalan dari Tanara sampai kemari, motor banyak yang baris di pinggir sawah. Saya nanya sama anak buah di mobil, Tok, apa beb? Itu motor bagus-bagus pada ngapain? Pada mancing belut kali Tok? Iya beb, pada nyari lobang. Oh gitu. Oh ternyata Masya Allah yang dimaksud adalah pacar. Jangan pacaran. Anak muda, jangan pacar. Haram, tidak tak boleh. Ya, ini anak-anak perawan nih. Anak gadis. Perawan. Neng. Jangan pacar, awas pacaran. Ya, ntar kita bahasnya saudara. Lanjut ibadah Allah, kembali lagi saudara. Makanya para alimul ulama, para munsib thariqah, sebelum dia melakukan kepada muridnya untuk daripada mengamaliyahkan daripada thariqahnya saudara, pasti beliau akan menanamkan dulu 3 perkara kepada murid-muridnya saudara. Apa yang 3 tersebut? Yang pertama, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidi saudara. 3 ini kalimat saudara, kalimat mulia ini ibadah Allah harus ditanamkan dulu ibadah Allah dalam hati-hatinya, ditanamkan dulu dalam sanubarinya saudara, karena tidak sembarangan ibadah Allah untuk dijauhkan dulu dari maksiat saudara. Allahu hadiri, Allah yang selalu hadir di dekatku saudara. Allahu nadhiri, Allah yang selalu melihatku. Allahu syahidi, Allah yang maha menyaksikanku saudara. 3 ini kalimat saudara, tanamkan dalam hati-hati kita saudara, tancapkan ini dalam jiwa-jiwa kita. Insya Allah kita tidak akan pernah berani untuk melakukan amin ya rabbal alamin. Siap jauhi maksiat? Siap jauhi maksiat? Siap? Betul Bu, siap jauhi maksiat, siap stop ngegosipnya, siap berhenti ngomongin tetangganya. Betul. Insya anak muda siap stop pacaran. Awas jangan pacar. Awas, dengar saudara, pacaran itu adalah cara setan untuk menggoda anak cucu Adam terjerumus ke dalam perzinahan saudara. Betul apa tidak? Oh, kata siapa Habib? Mau kita buktiin? Siap kita buktiin. Contoh ada namanya Bang Samsul, suka sama Neng Lela. Ada bukan orang mari yang dimaksud. Oh, orang sono no. Bang Samsul orang sono, orang jauh, tapi jadi katanya pindah kemari kemarin. Suka dengan ini orang berdua saudara, yang namanya memendam rasa, mulai setan menggoda saudara. Di tengah jalan ketemu sama Neng Lela, Bang Samsul, setan masuk goda. Sul, itu si Lela. Udah ungkapin, kapan lagi lu ungkapin perasaan lu? Udah cepet ungkapin. Mau kagak mau Samsul kegoda nih sama setan, disamperin tuh Neng Lela. Sampai di jalan ketemu, wow, yang namanya ketemu pujaan hati, bener gak?
walaupun panas terik matahari adem rasanya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Akhirnya saudara, setan terus ngegoda Samsul terus. Kapan lagi lu ketemu sama si Lela? Udah cepat ungkapin perasaan lu, ungkapin, ntar mah susah ketemu sama dia. Ya Allah, bingung Samsul gimana cara mengungkapkannya. Setan ngegoda lagi. Sul, lu pegang tangannya Sul. Dipegang tangannya sama Samsul saudara. Oh, sambil mengeluarkan rayuan-rayuan mautnya. Cewek kalau dirayu sama lelaki pasti kelepek-kelepek saudara. Betul apa tidak? Awas neng, bahaya ya, jangan dengerin rayuan lelaki. Betul apa tidak? Dirayu sambil dipegang tangannya sama Samsul saudara. Begitu dipegang kata setan, kurang ke atas Sul. Mulai naik tangan Samsul ke bahunya sambil ngeluarin rayuan gombal, mau mengungkapkan curahan hatinya. Sambil dielus-elus mulai pipinya. Terus kata saya, terus Sul. Betul. Udah dielus pipinya, diungkapin perasaannya, Neng Lela akhirnya menerima cinta Mang Samsul. Begitu diterima, apa yang terjadi? Udah kena Sul. Sekarang waktu, kata setan, kata udah waktunya sekarang. Akhirnya apa saudara yang terjadi? Selanjutnya disensor aja dah. Ujung-ujungnya maksiat saudara. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Makanya jangan pacaran. Siap jauhi pacaran? Siap jauhi pacaran? Betul? Takbir. Awas nih Habib, jaga generasi muda. Jangan sampai kalian rusak gara-gara pacaran saudara. Berapa banyak yang hamil di luar nikah saudara gara-gara? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Berapa banyak anak gadis yang dirusak saudara sebelum nikah? Itu semua gara-gara pacar. Makanya nih orang tua, Habib pesan kepada para orang-orang tua, jauhi anaknya dari yang namanya pacaran. Kalau mau pacaran gimana Habib? Nggak boleh. Kadang-kadang anak muda ada aja Pak dalilnya. Oh, kata dia, Habib, saya kan pacaran cuma pengen kenal. Masa nggak boleh? Nggak boleh. Tetap yang namanya pacaran itu haram. Awas, hati-hati, haram yang namanya pacaran, tidak boleh saudara. Tapi Habib kalau main ke rumahnya nggak boleh. Kalau telepon-teleponan kagak boleh. Pokoknya jangan. Neng punya pacar apa kagak? Jujur. Hoi Siti, hoi, jujur punya pacar apa kagak? Kagak. Betul. Alhamdulillah. Ayo kita angkat, kita punya tangan. Mudah-mudahan yang punya pacar diputusin sama Allah. Amin. Yang punya pacar malam ini putus ya Allah. Amin ya Rabbal. Mampus loh. Pacaran aja apa? Mumpung masih muda, banyakin ngaji. Ya Allah ya Rabbi. Awas nih karena Pak Bu ya. Kadang-kadang anak muda-mudi kita rusak di kampung-kampung, salah satunya gara-gara pacar. Harus kita jaga Pak Bu ya, jangan sampai kita anak muda-mudi kita rusak generasi penerus kita saudara. Selanjutnya banyak lagi saudara maksiat, makanya kita harus jaga, kita punya diri bentengi agar kita tidak melakukan maksiat, agar kita jauh, agar kita takut kepada Allah, yaitu dengan kita tanamkan di dalam sanubari kita Allah yang maha melihat kita, Allah yang maha mendengar kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan kita saudara.
insya Allah kita tidak akan pernah berani untuk melakukan maksiat. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Ngeri Pak, ngeri. Kita ini hidup di akhir zaman, betul apa tidak? Maksiat banyak di mana-mana. Habib mau tanya, saat ini maksiat banyak apa sedikit? Kurang kompak, jawab yang kompak. Maksiat saat ini banyak apa sedikit? Zaman sekarang maksiat banyak apa sedikit? Beda sama zaman dulu, orang-orang tua kita dulu, saudara. Dulu maksiat jauh di tengah kota, tapi saat ini maksiat masuk ke kampung-kampung kita, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Apa aja maksiat masuk kampung-kampung? Apa contohnya? Hah? Apa? Ngopi, wifi. Wah, bahkan yang dahsyatnya maksiat bukan hanya masuk kampung, masuk rumah-rumah. Nah, masuk rumah apa Habib? Tip. Woi Markona, punya TV apa kagak? Jujur, punya TV apa kagak? Ayo jawab yang kompak semuanya. TV, punya TV apa tidak? Punya TV apa tidak? TV 24 jam tayangan yang muter, saudara. Mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan? Jujur. Menjauhkan atau mendekatkan? Betul. Punya TV? Wah. Bu, buah. Mana tuh Beb? Punya TV 24 jam tayangannya muter, mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan? Betul. Punya TV. Bu, buah. Jangan Beb, kreditan belum beres. Main buah. Itu baru TV itu, saudara. Pak, ada kopinya? Pantas lemes. Pak, awas dengerin nih. Itu saya paling enak tuh. Itu di TV di Indosiar ada sinetron lelaki kagak ada benernya, Pak. Salah aja itu lelaki itu. Apa itu namanya itu? Judulnya apa itu, Bu? Tuh yang suka nonton mah tahu tuh. Ya Allah, kejem banget. Padahal tidak semua suami begitu, banyak suami-suami yang sol. Betul apa tidak? Di framing di TV, saudara. Oh, seolah-olah kebanyakan suami itu jahat sama istrinya. Ya Allah, suami-suami baik kayak kita kemana, Pak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Belum beres di Indosiar, datang lagi salah satu film, Layangan Putus. Ya Allah, mengisahkan seorang lelaki yang pendiam, ternyata poligami. Kayaknya orang yang poligami itu salah aja. Betul apa tidak? Padahal itu ajaran agama. Betul. Sedikit demi sedikit tuh diracun umat, saudara, oleh TV. Udah gitu saya yang paling enak nih, yang paling enak itu kalau ada orang kasus, saudara, ditangkap sama polisi, begitu mau konferensi pers dipakein peci. Secara tidak langsung mereka itu mau menunjukkan, saudara, bahwasannya ini orang Islam yang jelek, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Masya Allah, udah aja nggak usah pakai peci. Urusan dia benar tobat atau tidaknya kepada Allah, pasrahkan kepada dia. Jangan diekspos di depan media, saudara. Begitu tindak laku yang buruk, pakaiin peci, saudara, diekspos, saudara. Itu seakan-akan Islam yang jelek, saudara. Tuh, tanpa kita sadar. Dan
Dan coba saat ini perhatikan saudara, di TV-TV kebanyakan host-host pembawa acara saudara yang suka bawa acara itu kebanyakan ngondek. Betul apa tidak? Bencong. Betul. Tanpa kita sadari mereka sedang mengkampanyekan LGBT saudara. Awas, berapa banyak saat ini saudara orang-orang yang homoseksual, lesbi dan segala macamnya saat ini sudah tidak ada malu-malunya menampakkan dirinya, menampakkan kelesbiannya, menampakkan homoseksualnya di halayak umum saudara. Masya Allah, ini akhir zaman. Masya Allah, tantangan keimanan luar biasa. Betul apa tidak? Kalau bencong, kalau kata orang Serang itu parap maung, parap makanannya macan. Itu bencong itu makanannya macan, kayak begitu. Betul. Itu hampir lihat setiap stasiun TV hostnya pasti itu kayak orang kayak bencong saudara. Betul apa tidak? Yang begitu laku tuh kayak begitu. Sedangkan banyak ustadz-ustadz yang alim, yang pinter dalam berbicara, yang pinter dalam membawakan acara saudara, banyak nggak pernah mereka tampilkan saudara. Betul apa tidak? Banyak lagi saudara, bukan hanya TV, sekarang HP. Dari HP juga sudah TV ditambah HP. Punya HP. Habib mau tanya, itu di dalam HP itu ente punya HP untuk apa? Jawab Siti. Bu, punya HP punya buat apa? Hah? Buat wipi, buat tiktokan. Emang paham sama tiktok? Bu, biar FYP ya. Hah? Ya Allah ya Rabbi. HP saudara, anak kecil saat ini, orang bocah 5 tahun aja udah bisa lihat YouTube. Betul apa kagak? Habib mau tanya, saat ini kebanyakan pegang HP apa Al-Quran? Jawab yang kompak. Saat ini kita kebanyakan pegang HP apa Al-Quran? Banyakan baca Al-Quran apa baca Facebook? Banyakan lihat Al-Quran apa lihat TikTok? Betul. Akhir zaman. Ya Allah ya Rabbi. Nah ini Serang, baik kabupaten, kota sampai ujung Tangerang saudara, ini terkenal dengan kota santri. Saya punya ibu saudara orang Rencalang, tanah kelahirannya Kiai Umar Rencalang saudara, Tanara. Di situ anak 8 tahun 10 tahun itu sudah hafal Amil Jurumiyah. Begitu pun dengan anak-anak di Serang kota maupun kabupaten saudara, karena ini adalah basis santri ibadah Allah. Saat ini mana kebanyakan anak-anak kita kebanyakan pegangnya yang kencang. Belakang tar dulu. Ya Allah ya Rabbi. Betul apa tidak? Dulu kita Pak kalau kecil Pak, itu yang namanya Amil Jurumiyah nggak lepas dari kantong. Mau main bola, mau ngangon kambing ke sawah, itu yang namanya Amil Jurumiyah, Imriti saudara. Paling kitabnya Safina, itu tidak pernah lepas dari kantong kita. Kemana anak-anak muda Islam saat ini saudara, yang katanya santri, yang notabene-nya santri? Kemana? Ini yang harus kita pikirkan saat ini saudara. Bagaimana caranya mempertahankan saudara histori guru-guru kita, para alimin ulama yang ada di tanah Banten saudara. Betul apa tidak? Ya Allah ya Rabbi, jauh dikit-dikit HP, mau makan bawa
tidur bawa, ke kamar mandi bawa. Buat apa? Ke kamar mandi bawa HP. Ada yang begitu? Ada. Buat apa? Tuh, bisnis. Ya Allah, itu keadaan kita nih. Akhir zaman. Ya Allah, ya Rabbi, jauh keadaan kita saat ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Habib mau tanya, saat ini maksiat banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Betul. Siap jaga kampung kita dari maksiat. Siap jaga kampung kita dari maksiat. Betul. Siap jaga keluarga kita dari maksiat. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Udah TV, handphone, minuman keras merajalela. Betul. LGBT mulai mereka menampakkan, saudara. Ditambah lagi perjudian semakin marak, ditambah lagi, saudara, perzinahan di mana-mana, narkoba masuk kampung-kampung kita, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Perjudianmu udah ditangkap nggak kapok-kapok, Pak? Ya Allah, saya mau tanya, perjudian banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Betul. Betul. Yang ngadu ayam, adu ayam ada. Kok agak kapok ngadu ayam, adu layangan. Ada yang begitu? Ada. Ada yang begitu? Ada. Biarin lo, di akhirat diikat lo benang layangan lo. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi juga hati-hati. Itu di handphone ada aplikasi-aplikasi yang menjurus kepada maksiat. Saat ini banyak, saudara. Apa contohnya, Habib? Ludo. Nah, lu suka main ludo lu ya? Hah? Doh. Apalagi? Tuh. Ya Allah. Apalagi? Slot. Wah, lu suka main, lu, gue tahu lu. Samsul. Ya Allah, ya Rabbi. Awas, hati-hati Pak, Bu, ya. Habib ingetin nih, silahkan. Anak kita kasih handphone, alasannya untuk belajar, boleh, tapi jangan sampai kita lost control, saudara. Kita biarkan begitu saja, jangan. Harus kita kontrol, harus kita perhatikan, saudara. Jangan sampai kebablasan. Lah ini enggak, saudara, punya HP udah pakai mau sama anak. Yang ada apa? Dipakai main game, dipakai sekolah cuman sebentar, urusannya main game sejam 2 jam, bahkan dari pagi ketemu pagi. Betul apa tidak? Kebanyakan main game online. Giliran diperintah sama orang tua untuk beli sesuatu barang ke warung, lebih mentingkan gamenya daripada perintah orang tuanya, saudara. Betul apa tidak? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Awas, hati-hati, Pak. Anak kita punya handphone. Yang beliin handphone siapa? Bapaknya sendiri. Iya. Bapak punya handphone, beli handphone baru nih, handphone baru. Harganya 1 juta dah. Harga 1 juta. Masih mulus, baru. Sampai rumah, saudara, lagi dielus-elus, dibuka dari boxnya, dielus-elus. Datang anaknya, nggak sengaja, Bapak bagus amat ini handphone, dipegang-pegang. Dianya kesandung, jatuh, pecah tuh HP, rusak tuh HP. Saya mau tanya, jujur, marah apa tidak? Jujur, marah apa tidak? Marah apa tidak? Tapi kita tidak pernah marah. Ini handphone sudah merusak otak anak-anak kita, saudara.
Kita tidak pernah marah. Ini handphone sudah meracuni otak anak-anak kita. Gara-gara HP berapa generasi muda malas karena sholat. Gara-gara HP berapa banyak anak-anak kita malas kalau diperintah sama orang tua. Gara-gara HP berapa banyak anak-anak kita lalai untuk ngaji, saudara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Punya HP? Start dulu. Punya HP? Ya mau buang-buang silakan. Nggak apa-apa, asal dikontrol, saudara. Maksud saya kontrol punya HP, jangan dibablasin anak-anak kita, saudara. Masya Allah, ngeri Pak ya, akhir zaman. Makanya mudah-mudahan Allah selamatkan kita di akhir zaman ini. Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, agar kita takut untuk bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, yang terakhir, saudara, singkat saja, kalau kita tanamkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam sanubari kita, dalam hati kita, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahun nasiri, saudara. Kalau itu kita tanamkan dalam hati kita, ya, kalau itu kita tancapkan dalam hati kita, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha gagah, maka yang kedua fadilahnya, saudara, kita tidak akan pernah takut untuk melawan musuh-musuh Allah. Nggak bakal ada rasa takut sedikit pun. Dicabut sama Allah rasa takut untuk melawan musuh-musuh Allah, akan diganti oleh Allah dengan rasa berani untuk melawan musuh-musuh Allah. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Makanya tanemin nih, anak muda, para pemuda-pemudi Islam, tancapin dalam hati kita, yang maha besar itu hanya, yang maha agung itu hanya, yang maha perkasa itu hanya, yang maha gagah itu hanya. Apa ada yang maha kuat melainkan Allah? Apa ada yang maha perkasa melainkan Allah? Apa ada yang maha gagah melainkan Allah? Gak ada, saudara. Allah yang maha kuat, yang lainnya lemah. Allah yang maha perkasa, yang lainnya, saudara, tidak ada apa-apanya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tanemin tuh dalam hati kita, agar kita menjadi pemuda-pemudi yang berani untuk daripada menjaga ini pun kita punya agama dan melawan para musuh-musuh Allah. Saudara, kira-kira jelas apa tidak? Sekarang banyak musuh-musuh Allah, Pak. Banyak saat ini, saudara, yang menghina kita punya agama. Ada apa tidak? Sedikit atau banyak? Jujur, kompak, jawab yang kompak. Yang menghina kita punya agama, ada apa tidak? Banyak apa sedikit? Banyak, saudara. Banyak ibadah Allah yang coba memerangi kita punya agama. Mereka nggak berani berhadapan langsung sama orang Serang. Mereka nggak berani musuh-musuh Allah berhadapan langsung sama kita, saudara. Kenapa? Dia tahu orang Serang ditembak aja ngebul. Betul. Orang Serang ditembak ngebul, takut dia. Nah, mereka bikin sistem, saudara, bagaimana caranya pemuda-pemudi Islam jauh dari agamanya, jauh dulu dari ulamanya, jauh dulu dari majelis taklimnya, jauh dulu dari masjid-masjid yang ada di kampungnya, saudara. Berbagai cara mereka lakukan, baik lewat daripada minuman kerasnya, baik daripada maksiat-maksiat yang lainnya, sampai termasuk ke handphone pun, saudara. Itu salah satu daripada peluru-pelurunya orang-orang kafir. Untuk apa? Untuk memerangi kita, menjauhi kita dari agama, saudara. Makanya kita harus hati-hati. Anak muda, Habib mau tanya, semuanya jawab yang kompak. Siap jadi pemuda-pemudi Islam? Siap berani jadi pemuda-pemudi Islam? Betul. Takbir. Tanemin dulu dalam hati kita, saudara. Tanemin dalam hati kita, yang maha agung itu hanya, yang maha perkasa itu hanya, yang maha gagah itu hanya. Kalau itu sudah kita tanamkan, yang maha kuat itu hanya Allah, yang maha perkasa hanya Allah, yang maha gagah hanya Allah,
maka Allah akan cabut rasa takut dalam hati kita, diganti dengan rasa berani untuk melawan para musuh-musuh Allah. Kira-kira jelas apa tidak? Paham apa tidak? Awas nih anak-anak muda, Habib pesan, jauhi maksiat. Kenapa? Karena kalian semua adalah subbanul yom rijalul god. Pemuda saat ini adalah pemimpin yang akan datang, saudara. Kalau pemuda-pemudinya jauh dari agama, pemuda-pemudinya kagak ngaji, mereka bergelimangan maksiat, saudara, bagaimana nasib agama ke depannya? Ibadallah. Makanya kita harus jadi pemuda-pemudi yang berani untuk terus mengaji, berani untuk terus berkarya, berani untuk terus menampilkan keislaman kita, saudara. Jangan pernah ragu dan jangan pernah malu menunjukkan kalau kita sebagai orang Islam. Kira-kira berani apa tidak? Siap apa tidak? Ayo Habib mau tanya semua, ayo jawab yang kompak. Kita jadi orang Islam, malu apa tidak? Malu apa tidak? Betul. Berani kita tunjukkan keislaman kita. Betul. Takbir. Lah saya lihat saat ini orang Islam kayaknya malu mengakui dirinya Islam, saudara. Contoh saudara, nama sudah bagus-bagus dikasih sama ayahnya, saudara, Muhammad, nama yang bagus, nama yang mulia. Mau dipanggil sama temennya Muhammad, oh itu kuno, oh itu udah dahulu, oh itu jadul, udah kagak gaul. Bener apa gagah? Namanya bagus, Syamsuddin, bagus itu nama, saudara. Begitu dia kenalan sama cewek nggak mau pakai nama Syamsuddin, pakainya Sam. Ayak nuk itu ayak. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Jangan pernah malu menunjukkan kalau kita orang Islam. Harus berani, saudara. Kayak begitu. Ya Allah, dari segi pakaian, Pak, kalau nama saja mereka sudah malu, mulai ke segi pakaian. Segi pakaian mereka sudah mulai malu, saudara. Ini adalah pakaian kita orang Islam. Ini adalah pakaian kita sebagai orang Muslim. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dan sekarang mereka malu untuk memakai ini pakaian orang Islam sendiri, saudara. Malahan mereka lebih senang memakai pakaian orang-orang Barat, saudara. Masya Allah, naudzubillahi min. Kita harus berani, saudara. Siap berani bangkit. Ayo saya mau tanya semua, jawab yang kompak. Siap pemuda-pemudi Islam kita bangkit? Siap bangkit? Siap berani? Habib mau tanya, siap berani melawan musuh-musuh Allah? Betul? Berani apa tidak? Siap apa tidak? Ente kalau lawan musuh-musuh Allah nanti ditembak. Berani ditembak? Apa kalau di sini apa nih? Senjata itu apa namanya? Bedil. Dibedil. Ngebul. Berani? Betul. Siap. Ente kalau merangin musuh-musuh Islam di penjara. Di penjara. Berani apa kagak? Benar. Penjara. Kalau kita bela Islam, nanti kita di penjara. Berani apa kagak? Betul. Siap berani. Kalau kita bela kita punya agama, kita bela Islam, saudara, nanti kita bakal Wah, baru nih pemuda-pemudi Islam. Betul? Berani apa tidak? Kalau kita bela kita punya agama, kalau kita lawan para musuh-musuh bangsa, kita lawan para musuh-musuh kita punya agama, saya mau tanya, siap apa tidak? Berani apa tidak? Betul? Betul? Makanya malam ini saya nyatakan, demi Allah, kita umat Islam, saudara, yang ada di Indonesia tidak akan pernah takut untuk melawan mereka, para musuh-musuh agama, para musuh-musuh negara. Coba-coba mereka rusak kita punya agama, coba-coba mereka hina terus kita punya agama, coba-coba mereka hancurkan kita punya negara. Demi Allah, saya yakin para pemuda-pemudi Islam akan bangkit dari seluruh Indonesia, akan melawan mereka semua sampai tetes darah penghabisan, saudara. Takbir, takbir. Siap berjuang, siap bersatu. Betul? Angkat tangannya semua, serang semuanya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala habib. Kita mah nggak punya apa-apa, betul? Tapi musuh-musuh punya senjata, betul apa tidak? Nabi Musa nggak punya apa-apa, saudara, betul apa tidak? Fir'aun punya bala tentara, senjata peralatannya komplit, saudara, tentaranya ribuan, saudara. Saya mau tanya, yang menang Nabi Musa apa Fir'aun? Yang kompak, yang kopak, yang menang Nabi Musa apa Fir'aun? Yang KO Nabi Musa apa Fir'aun? Yang KO, yang KO, yang out katanya orang sini mah. Tapi mau tanya, yang out Nabi Musa apa Fir'aun? Fir'aun. Ya, walaupun Fir'aun punya tentara yang begitu banyak, senjata yang begitu komplit, Nabi Musa tidak memiliki apa-apa, persenjataan pun apa adanya. Tapi ingat, Nabi Musa bersama Allah Subhanahu yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Kuat, yang Maha Gagah, yang Maha Itu betul apa tidak? Betul apa tidak? Sekali lagi Habib mau tanya, para pemuda-pemudi Islam siap bela Islam, siap bela ulama, siap bela habaib, siap jaga NKRI, betul? Takbir, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Udah cukup ya? Hah? Udah mau jam 1. Udah ya. Ya Allah, saya tadinya meriang, ini agak seger nih, keringetan. Alhamdulillah. Udah ya, nanti lanjut yang akan datang insya Allah, kalau diundang lagi. Kalau nggak diundang juga udah nggak usah lanjut. Bercanda ya, kalau nggak begitu pada ngantuk nantinya, betul ya. Kita akhiri saja, masih karena waktu yang sudah malam. Kita akhiri dengan membaca sholawat. Siap baca sholawat? Siap baca sholawat? Betul? Betul? Sambil baca sholawat, saudara, Habib juga meminta kepada seluruh jamaah yang hadir, silahkan bagi yang mau menyumbangkan atau menyisihkan hartanya sedikit ataupun banyak, silahkan untuk pembangunan pondok pesantren saya, yaitu pondok pesantren Al-Kafiyah yang saat ini saya bangun di Rajek, di Kampung Sukatani, di Desa Rajek, saudara. Di Sukatani saat ini sedang tahap pembangunan, saudara. Jadi sambil baca salawat nanti akan ada yang ngider ya, silakan anak-anak bawa sorban Habib ya untuk membantu pondok pesantren saya. Bagi yang mau nyumbang silahkan seikhlasnya. Sambil kita baca salawat. Siap baca salawat? Siap baca salawat? Ayo semua keluarkan suaranya. Salatullah salamullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Ayo semuanya. Salatullah salamullah salatullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Toha, Allah Allah salatullah ala Yasin. Ilahi sal
minal afati wan ilahi sa wa min hammi bi ahlil bad. Ayo semua salawat. Salatullah ala Taha. Allah Allah salatullah ala Yasin. Ayo angkat tangannya semua. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Salatullah Rasulillah. Salatullah ala Yasin. Ala Yasin. Ala Yasin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat oleh Allah. Allah lancarkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah telah hapuskan dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita, dan Allah berikan keberkahan untuk kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa habis sampaikan. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.